Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Di sini kami dari kelompok 3. Pada perkuliahan Bahasa Indonesia, kami akan membawakan materi kami yang berjudul Membangun Konteks, Menelusuri, dan Menganalisis Modal Teks secara Mandiri. Sebelumnya kami ingin ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yakni Ibunda Profesor Dr. Hasna Faiza ARMHAM, yang telah membimbing kami pada mata kuliah Bahasa Indonesia, yang dimana dengan adanya perkuliahan ini dapat memberikan wawasan baru bagi mahasiswa. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Disya Zawana Febriani, yang dimana pada perkuliahan kali ini saya menjadi moderator pada penampilan dari kelompok 3, yaitu yang selanjutnya ada rekan saya Cindy Yulia Putri, selanjutnya ada Dia Halila Aslindo, dan rekan saya yang selanjutnya ada Elsa Oktara Madani. Mungkin langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu membangun konteks, menelusuri, dan menganalisis model teks akademik secara mandiri. Yaitu teks akademik merupakan salah satu fondasi utama dalam dunia pendidikan dan penelitian. Pemahaman tentang struktur, ciri, serta peran teks akademik sangat penting bagi mahasiswa agar mampu menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia Halila Aslindo. Baik, saya Dia Halila. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya. Selanjutnya, paragraf berfungsi sebagai dasar penyusunan wacana ilmiah yang runtut, logis, dan koheren. Lalu, tujuan mengelompokkan ide paragraf agar mudah dipahami oleh pembaca. Struktur paragraf yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi. Pada teks akademik, perlu ketelitian dan sistemasi. Memahami cara membangun paragraf efektif merupakan langkah awal menguasai teks akademik. Selanjutnya, teks akademik merupakan tulisan formal di bidang pendidikan dan penelitian untuk menyampaikan gagasan, analisis, hasil, dan temuan ilmiah. Ciri-cirinya yaitu bahasa baku, jelas, dan terstruktur. Lalu, tujuannya di sini untuk mendukung pengembangan ilmu, menyampaikan argumen berbasis bukti, memberikan kontribusi nyata di ranah akademik. Jadi, keterampilan menulis teks akademik merupakan kebutuhan dasar bagi mahasiswa. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya dengan Cindy Yulia Putri akan menjelaskan kepada teman-teman yaitu struktur teks akademis. Yang pertama, pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tujuan, serta rumus masalah yang menjadi fokus penelitian. Yang kedua, tinjau pustaka, memuat teori, konsep, serta penelitian terdahulu sebagai dasar analisis. Yang ketiga, metodologi yang berisi penjelasan tentang desain, penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis. Yang keempat, pembahasan dan analisis, menguraikan hasil penelitian, menghubungkan dengan teori. Dan terakhir, kesimpulan, merangkum penemuan penelitian, memberikan jawaban atau masalah penelitian, dan menunjukkan implikasi akademik. Karakteristik teks akademis yang terbagi 4. Yang pertama, bersifat ilmiah, setiap pertanyaan didukung oleh data. Yang kedua, menggunakan bahasa formal dan baku, menghindari bahasa sehari-hari. Yang ketiga, struktur kalimat jelas dan efektif, disusun secara logis. Yang terakhir, karakteristik ini menunjukkan bahwa teks akademik tidak hanya tentang penulis. Nah, sampai disitulah pembahasan saya, akan dilanjuti oleh teman saya. Baik, saya Elsa Oktara Madani. Saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu peran teks akademik. Teks akademik memiliki fungsi yang sangat penting, baik dalam pendidikan maupun penelitian. Adapun peran teks akademik diantaranya, yang pertama, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang membantu membangun teori baru dan memperkuat pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, melatih keterampilan akademik mahasiswa untuk berpikir secara kritis, analitis, dan logis dalam menyusun argumen. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi profesional, publikasi ilmiah yang dapat memperkuat reputasi akademik, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing di dunia kerja. Dengan peran tersebut,
Teks akademik tidak hanya menjadi sarana komunikasi, melainkan juga sebagai alat konstruksi ilmu pengetahuan. Adapun materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan mahasiswa dalam menulis teks akademik. Yang pertama, ada bahasa akademik yang kompleks dan cenderung kaku. Yang kedua, penggunaan istilah teknis yang sulit untuk dipahami. Yang ketiga, kesulitan dalam mengorganisir ide dan menyusun secara runtun. Minimnya pemahaman terhadap aturan kebiasaan dan struktur ilmiah. Jika tantangan ini tidak diatasi dengan cepat, maka akan menghambat kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan tulisan ilmiah yang baik. Itulah pembahasan dari kelompok 3. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan pada perkuliahan bahasa Indonesia ini, semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.